Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai feminist and gendered approaches. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Naila Safitri, Lovita Nelia, Jaga Satrio, Nur Sabilillah, Alisha Putri, Putri Maharani, Rahadian Pamungkas, Putri Dinda Kusuma, dan Margaret. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami yang bernama Naila Safitri. What is feminism? Definisi, feminisme berfokus pada ketidaksetaraan posisi perempuan dalam masyarakat dan mempertanyakan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang dianggap alami. Pendekatan feminis bersifat politis, berusaha mengenali, memahami, dan mengubah hubungan kekuasaan gender. Pendekatan beragam. Terdapat berbagai perdebatan tentang prioritas politik, strategi, dan tujuan feminisme yang dipengaruhi oleh perspektif teoritis dan pengalaman kelompok perempuan yang berbeda. Ilmu politik, landasan gender. Secara historis, sebagian besar ilmuwan politik adalah laki-laki, dan bidang politik publik yang mereka pelajari juga didominasi oleh laki-laki. Beberapa dekade kemudian, keseimbangan telah bergeser, namun ilmu politik tetap menjadi disiplin yang relatif tidak ramah terhadap perempuan dan gender, terutama jika dibandingkan dengan bidang ilmu sosial lainnya. Johnny Lewandowski mencatat bahwa studi politik modern cenderung seksis karena perempuan jarang memegang kekuasaan publik, sehingga isu perempuan dan gender sering diabaikan dan dianggap berada di ranah privat, sementara laki-laki lebih terkait dengan politik publik. Ilmu politik feminis telah berkembang melalui beberapa tahap. Tahap awal mengkritik pengecualian perempuan dari ilmu politik arus utama. Tahap kedua berfokus pada integrasi perempuan ke dalam teori dan penelitian yang mengarah pada pertanyaan mengapa perempuan yang mana. Didorong oleh teori feminis dan penelitian tentang perempuan kulit berwarna dan interseksionalitas. Pertanyaan di mana perempuan tetap menjadi komponen penting penelitian feminis. Konsep demokrasi bersifat gender karena sebagian besar definisi demokrasi menekankan pentingnya hak pilih universal dan partisipasi semua kelompok sosial dewasa utama, termasuk perempuan. Namun, dalam prakteknya, perempuan seringkali diabaikan dalam pengukuran demokrasi. Analisis Paxton menunjukkan bahwa menggunakan kriteria 50% pria dewasa berhak memilih memungkinkan negara bertransisi ke demokrasi tanpa hak pilih bagi perempuan. Namun, menambahkan variabel hak pilih pendemokratisasi, mengubah klasifikasi rezim dan tantangan terhadap teori demokrasi. Representasi politik dibagi menjadi dua. Yang pertama, representasi deskriptif berkaitan dengan kehadiran perempuan sebagai wakil atau adakah perempuan yang mewakili perempuan. Yang kedua, representasi substantif di mana aksi nyata dalam mendukung kepentingan perempuan. Kedua representasi ini memiliki hubungan yang kompleks, di mana penelitian ini menghitung jumlah perempuan yang terwakili cenderung lebih mudah, namun menghubungkannya dengan aksi nyata untuk kepentingan perempuan jauh lebih rumit, karena terdapat banyak faktor seperti sistem politik, afiliasi partai, identitas ganda, kapasitas individu, dan konteks institusional. Konstruktivisme menekankan pentingnya makna dan pemahaman dalam tindakan politik, berargumen bahwa elemen seperti budaya, norma, dan identitas membentuk cara kita memandang dunia, bukannya sekedar sebagai hasil dari hubungan kausal. Wens menggarisbawahi perbedaan antara penjelasan kausal tradisional yang menjelaskan bagaimana kondisi tertentu menghasilkan hasil lain dan pendekatan konstitutif yang berfokus pada bagaimana norma dan identitas mendefinisikan realitas sosial. Meskipun konstruktivisme mengakui peran pemahaman kritik terhadap pandangan, Wen mencatat bahwa argumen konstitutif juga mengisyaratkan proses yang bersaing. Wen mencatat bahwa argumen konstitutif juga mengisyaratkan proses yang bersaing dengan penjelasan non-konstruktivisme. Teori non-konstruktivis seperti Marxisme dan realisme tidak mengabarkan ide dan norma, tetapi menganggapnya sebagai produk sampingan dari respon rasional terhadap insentif dan batasan yang ada. Feminisasi partai politik. Sebelumnya, partai politik dianggap sebagai elemen yang kurang diperhatikan dalam penelitian gender. Namun, buku Gender and Party Politik mulai mengeksplorasi bagaimana perempuan diwakili dalam partai politik, baik secara jumlah maupun dalam kebijakan yang mendukung mereka. Banyak penelitian yang menyoroti representasi perempuan dalam politik, termasuk bagaimana gender mempengaruhi perilaku pemilih, strategi partai untuk meningkatkan jumlah kandidat perempuan melalui kuota gender, serta proses seleksi dan rekrutmen kandidat.
Genderisasi negara dan feminisme negara. Konsepsi feminis tentang negara telah mengalami perubahan signifikan sejak 1980-an. Beralih dari pandangan negara sebagai entitas patriarki ke perspektif yang lebih gender dan terdiferensiasi. Penelitian menunjukkan bahwa negara bukan entitas tunggal, tetapi terdiri dari institusi dan wacana yang membentuk serta memproduksi hubungan kekuasaan gender. Studi perbandingan seperti oleh Keppel 2002 mengungkap peluang dan hambatan bagi feminis dalam berbagai konteks kelembagaan, sementara sebagian besar penelitian berfokus pada negara demokrasi barat. Kajian di negara pasca-kolonial menantang asumsi tentang pengaruh negara, terutama dalam era globalisasi neoliberal yang mengarah pada tata kelola lebih kompleks dan berbasis banyak aktor. Selanjutnya yaitu dilema dan tantangan. Dilema, kajian politik gender menghadapi kritik dari perspektif feminis bahwa kajian tersebut tidak cukup berani dan belum mengaji analisis politik feminis sehingga kesimpulan yang paling radikal. Ilmu politik feminis tidak pernah meninggalkan minatnya pada politik yang didefinisikan secara konvensional. Sebaliknya, kajian tersebut menegaskan bahwa gender merupakan hal yang paling penting bagi proses dan lembaga politik yang menimbulkan tantangan mendasar bagi pemahaman konvensional tentang kehidupan politik dan menghubungkan ranah publik dan ranah privat serta ranah formal dan informal. Sebagian besar kajian politik gender berpijak tepat pada arus utama ilmu politik dan terkadang tanpa kritis, mengadopsi metode tradisional kendari atas kecenderungan interdisipliner dalam penelitian feminis secara lebih umum. Ada 3 tantangan. Yang pertama, ketidakcukupan hanya dengan menyatakan bahwa bias gender ada dalam lembaga. Sebaliknya, peneliti harus bergerak melampaui tahap deskripsi dan secara sistematis mengidentifikasi proses dan mekanisme kelembagaan berbasis gender tertentu dan dampaknya terhadap gender. Yang kedua, menggabungkan konsep gender ke dalam penelitian kuantitatif. Perdebatan terkini di bidang ini telah menyoroti kekurangan yang dirasakan dari metode dan kerangka kerja standar. Misalnya dengan menyatakan bahwa ukuran perilaku dan metode kuantitatif seringkali tidak siap untuk menangani isu gender yang berantakan dan rumit. Yang ketiga, perbandingan dan perannya dalam membangun teori. Sementara semua lembaga memiliki gender, hubungan gender berjalan berbeda di dalam dan di antara lembaga-lembaga tertentu dari waktu ke waktu yang menunjukkan perlunya penelitian komparatif. Kesimpulan dari materi gender dan politik. Yang pertama, perkembangan gender dan politik dalam ilmu politik. Gender dan politik menjadi subbidang yang mapan dan berkembang pesat dalam ilmu politik. Meskipun telah banyak pencapaian, perjuangan feminisme dalam disiplin ini masih menghadapi tantangan, resistensi, dan marginalisasi. Kontribusi feminisme dalam ilmu politik sangat signifikan, baik dalam studi perempuan dalam politik maupun gender dan politik. Yang kedua, hubungan antara teori dan penelitian empiris. Studi gender dalam politik terus berkembang dengan pendekatan yang semakin canggih. Terdapat hubungan timbal balik yang produktif antara penelitian teoritis dan empiris dalam bidang ini. Yang ketiga, pentingnya feminisme dalam ilmu politik. Politik adalah studi dalam kekuasaan dan pendekatan feminisme membantu mengungkap bagaimana kekuasaan beroperasi berdasarkan gender. Feminisme menantang asumsi dasar dalam ilmu politik dan membuka perspektif baru dalam penelitian. Mengabaikan isu gender akan membatasi pemahaman dan penjelasan tentang dunia politik. Yang keempat, pernyataan Johnny Loveness tentang feminisme dalam ilmu sosial. Feminisme dalam ilmu sosial bukanlah sekedar pendekatan tambahan, tetapi bagian dari praktik ilmiah yang baik. Ilmu sosial yang baik tidak boleh mengabaikan analisis gender. Yang kelima itu ada bacaan lanjutan untuk memahami gender dan politik. Yang pertama ada pengantar konsep gender dari Cornel Peirce tahun 2015. Lalu ada teks lanjutan tentang gender dan politik tahun 2008. Ada karya klasik Loveness, Feminist Politik tahun 2005. Ada jurnal politik dan gender, bagian critical perspektif menyajikan diskusi pendek tentang isu fundamental dalam gender dan politik. Yang kelima ada pendekatan institusionalis feminis tahun 2011. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa feminisme bukan hanya yang relevan, tetapi juga esensial dalam studi politik, terutama dalam menganalisis kekuasaan dan institusi melalui perspektif gender. Studi gender dan politik telah berkembang pesat, meskipun masih menghadapi resistensi. Feminisme berperan penting dalam mengungkap bias gender dalam kekuasaan dan institusi politik, memperkaya analisis dalam ilmu politik. Mengabaikan perspektif gender akan membatasi pemahaman tentang dinamika politik. Oleh karena itu,
Pendekatan feminis tetap esensial untuk memastikan studi politik yang lebih inklusif dan representatif. Baik, sekian diskusi dari kelompok kami pada sore hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.